Bukannya dia berbuat baik kepada orang yang menolong dan membantu, ternyata dia malah jadi benalu. Bismillahirrahmanirrahim. Track record seseorang itu juga menjadi bahan kita dalam bermuamalah dengan orang itu. Sehingga tidak semua disamaratakan. Umpamanya ada orang-orang yang kalau dibantu dia akan berterima kasih dan dia akan membalas kebaikan yang diberikan kepada dia. Karena sejatinya muslim itu harus seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka kalian balaslah dia kebaikan itu. Kalau kalian nggak punya apa-apa, nggak bisa balas dia, maka doakan dia. Katakan jazakumullahu khairan. Baik, tapi ada manusia-manusia yang tidak melakukan ini. Bukannya dia berbuat baik kepada orang yang menolong dan membantu, ternyata dia malah jadi benalu. Malah menjadi beban buat orang yang membantu dia. Seharusnya dia terima kasih, seharusnya dia berusaha untuk membalas budi, bukan malah menjadi benalu, menjadi ulat, mengganggu dan menyakiti. Ada tipikal orang-orang yang memang harus diperbaiki. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Khudhil afwa." Ambillah maaf itu sebagai jalan hidupmu. Jadi sikap maafkan orang. Jadi orang berbuat salah kita maafin. Wa'mur bil urf. Tapi perintahkan kepada kebaikan. Karena ada orang yang berbuat salah harus diperbaiki. Karena ada orang yang dimaafkan tapi dia nggak pernah tahu kalau dia salah. Dia malah merasa nggak salah. Nah, di sini tugas kita maafkan dia, kita tidak memberikan hukuman kepada dia, namun kita ya berusaha untuk memberitahu dia amar ma'ruf kepada dia. Wa'arid anil jahilin. Kata Allah, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ada orang-orang yang nggak bisa dikasih tahu. Udah, jangan ribut sama dia. Berpaling dari dia, tinggalin dia. Supaya kita tidak menghabiskan waktu, energi untuk sesuatu yang nggak berguna akhirnya buat kita. Dan kembali kepada pertanyaan tentang ada orang-orang yang dibantu, ditolong, tapi jiwanya buruk. Dia orangnya ingin memanfaatkan orang lain, tapi tidak punya keinginan memberikan manfaat kepada orang lain. Ada sebuah kisah. Ada kisah seorang yang hendak melakukan perjalanan untuk berdagang dulu ya. Kalau mau berdagang itu ya sampai sekarang ya masih ada orang itu harus keluar kota. Kalau sekarang mungkin orang belanja ke Tanah Abang yang menyambut Ramadan, lalu dibawa ke kampungnya atau dia jual di tempat yang lain, dia ambil barang seperti itu. Dulu dengan ontanya melelahkan. Ada satu orang yang datang ke seorang tokoh ahli ilmu, dia minta nasihatnya, dia mengatakan aku akan berdagang, mohon doanya ini dan akhirnya dia berangkat. Bersama kafilah dagang itu naik ontanya. Sampai tengah jalan mereka istirahat. Mereka istirahat, duduk, dia mau buang hajat. Dia berangkatlah ke tempat yang agak jauh, di situ ada bangunan yang sudah ditinggalkan, yang udah rusak. Dia mau buang hajat di sana. Di sana dia melihat ada burung gagak yang buta. Dilihatin, tahu-tahu ada burung gagak yang sehat, yang normal, bawa makanan. Dikasih makan nih burung gagak yang buta. Kemudian dia terbang. Masya Allah, dia mendapatkan pelajaran di sini. Dia mengatakan apa? Subhanallah. Nih yang buta aja, Allah kirimkan rizki sama dia. Kenapa aku harus capek-capek melakukan perjalanan panjang? Akhirnya dia ngomong sama sahib-sahibnya, ana pulang ke rumah. Sudah pulang nih orang.
Pulang ketemu lagi sama gurunya. Dia loh, engkau kok udah sampai sini, kata dia. Oh iya, Ustadz, kata dia. Ana ini subhanallah melihat pemandangan yang menakjubkan. Di mana Ana melihat burung gagak yang buta, yang Allah kirimkan burung gagak yang sehat, memberikan makan kepada dia. Maka Ana yakin Allah akan berikan rezeki kepada Ana walaupun Ana di rumah Ana. Menurut jamaah, bagus nggak sikap orang ini? Ana mau tanya. Tidak, Ustaz. Kenapa? Karena dia sehat, Ustaz. Nah, kenapa dia nggak mau jadi burung gagak yang sehat? Kok mau jadi burung gagak yang buta gitu loh. Tapi orang itu memang seperti itu. Ada yang jiwanya ingin jadi burung gagak yang buta. Dia melihat burung gagak yang sehat, yang tentunya dia akan terbang cari makan, dia capek, dia lelah, kemudian dia berikan makan ke sini. Ini orang ambil pelajaran dari burung gagak yang buta, tidak mengambil pelajaran dari burung gagak yang sehat. Ada manusia yang seperti itu. Tadi jadi benalu dia maunya. Dia maunya tangan di bawah. Sedangkan dalam agama kita, Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka disinilah tugas kita. Tadi ada kerabat, keluarga yang kalau dibantu dia bukannya malah terima kasih, malah ngerepotin. Maka tugas kita memberitahu, enggak, jangan dikasih. Engkau harus jadi burung gagak yang sehat. Engkau sehat memang. Kalau engkau buta, nggak bisa berbuat apa-apa, aku akan jadi burung gagak yang sehat buat engkau. Tapi karena engkau nggak buta, engkau mampu berusaha. Tapi jiwamu, jiwa burung gagak yang buta. Makanya perlu diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.